Pemirsa Puspita, tamu saya minggu ini adalah seorang artis senior yang sangat terkenal, Widyawati. Karirnya mulai melambung saat dia bermain sebagai Yuli dalam Pengantin Remaja tahun 1971 bersama Romi yang diperankan oleh almarhum suaminya, Safan Sofyan. Nah, sekarang kita akan menuju ke kediaman Ibu Widyawati, oke? Nah, ini tempatnya di Jalan Garuda 5 ya, C2 nomor 1. Di sini adalah kediamannya Ibu Widyawati. Yuk, kita ke dalam, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kok tumben aku didatengin Ibu. Wah, Pasung. Ini Ibu Widyawati itu saya suka panggilnya Mama Wit. Mama Wit ini rapi sekali. Dari jauh. Ini rapi sekali, ini mau kemana? Ya, mau pergi ada pemotretan untuk wawancara dulu dong sebentar. Enggak, ini masih agak lama. Tapi saya udah siap dulu gitu. Oh gitu. Jadi sekarang protokol kesehatannya gimana nih? Saya mesti Iya, kalau biasa seperti biasa ada ini dengan udah disiapkan, selalu memang disiapkan untuk kalau ini mau pakai itu silakan pakai itu lalu maaf dengan ganti sandal. Ya ampun, bener-bener lengkap ya buangnya. Silakan kalau mau. Tunggu sebentar. Oh, oke. Ya. Jadi Ya, silahkan mau pakai yang mana aja, silahkan. Nah, itu boleh boleh dong, boleh. pilihnya yang bagus. Enggak, itu lebih, kalau ini kan memang langsung, kalau itu cuci, kalau ini cuci ngeringinnya lama kali ya. Ayo yuk masuk yuk, kalau udah yuk. Mari. Oke, ayo, yuk duduk. Aku biasa begini sih ya. Kesehatan ya. Harus kita lakukan. Oke. Harus kita lakukan. Jaga jarak juga. Iya dong. Berarti Iya, saya duduknya di sini. Iya, maaf ya. Dan Nggak kita apa-apa. tidak cipika-cipiki, maaf ya. Bener sekali. Nah, Aduh, itu ini justru penting kalau udah- banget. Ya, jadi boleh dibuka ya. Boleh dong, boleh. Kebetulan juga Silahkan. sudah pada swab kan. Enggak celemotan kan Nah, aku. ini, jadi kalau dibuka ini masker saya ada gini gantungan. Oke. Iya bener ya. Iya. Maksudnya saya juga punya kayak iya, gitu. ini lucu banget, ini saya boleh pinjam nanti untuk Oh iya dong. pura-pura Iya. nutupin Mau minum aja apa sih ini? sebenarnya. Mau minum apa? Air putih aja. Oke, nanti ya Iya. ini. Air putih aja nggak apa-apa. Jadi ceritanya di sini kan kita mau bercerita dengan sosok seorang Widyawati, perempuan inspiratif yang ini idola saya dari dulu begini sampai sekarang masih tetap begini. Coba bayangin gitu kan. Nah, yang pertama-tama yang mau saya tahu ini resepnya apa sih kok bisa awet muda kayak begini? Selalu pasti itu yang akan ditanya gitu. Mungkin karena selalu bahagia, di bawah happy atau apa? Iya, saya kira bahagia itu kan ada di sini, ya kan? betul, Sini dan betul. di sini. Lalu yang paling penting buat saya adalah mensyukuri apa yang ada, yang Allah berikan. Itu selalu saya mensyukuri apapun gitu. Jadi mensyukuri nikmat yang ada gitu. Itu bukan saya mengatakan kalian harus begitu, tidak. Kalau tadi tanya ya itu ya saya nggak tahu karena itu terus seperti ini, saya tidak tahu. Tapi memang saya tipikal orang yang tidak harus begini, target ini, target itu nggak ada. Di bawah Saya santai aja di lah bawah gitu santai ya. menjalani semua karena saya begitu yakin Allah sudah memberikan jalan sesuai porsinya masing-masing. sesuai sudah porsi ada. masing-masing, jadi ikutin saja. Istilahnya nggak usah ngoyo. Nggak pernah Jalan ngoyo. Kalau aja orang gitu Jawa ya. bilang nggak ngoyo, jadi jalan aja. Nah, terus kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan di saat ini kan, apalagi era pandemi kayak gini, ini apa itu? Tetap saya masih syuting karena sebelum pandemi
sebelum pemerintah memutuskan untuk istilah lockdown atau ini dan lain sebagainya itu, saya sudah ada kontrak dengan 3 film, dan kebetulan yang satu cepat sudah selesai, terus lalu yang kedua pas masa pandemi. Jadi baru 1 hari syuting, terus di mana PSBB gitu ya. dan akhirnya kita break, postpone semua sampai baru kira-kira yang 1 Agustus, yang ini kemarin baru September mulai ini lagi. Iya, kita mulai dan alhamdulillah udah selesai. Mas, sedikit nostalgia dong, itu mulainya tahun berapa sih jadi artis itu jadi artis? Awalnya saya mulai dengan kakak-kakak saya dulu. Oke. Ya, dengan kakak kita bertiga. Kali takut ya nyanyi sendiri, jadi bertiga aja. Enggak, karena berarti memang dimulai dengan nyanyi dulu. Nyanyi ya? dulu. Belum Jadi main film dulu. Jadi dulu itu kan Kus Bersaudara, bukan Kus Plus ya. Kus Bersaudara itu kan sangat hits tahun-tahun 60-an ya, di mana lagu-lagu mereka luar biasa. Nah, kita ini karena kita sama satu rumah kan, semua kan masih umur-umur masih muda sekali, kita suka ikut nyanyi-nyanyi gitu dengan. Sekarang juga masih muda. Nyanyi, terus akhirnya kalau ada acara keluarga, ibu selalu ayo atau yang lain-lain, ayo Winnie, Ria, Widya nyanyi, ya udah kita nyanyi lagunya Kus Bersaudara. Mulai dari situ gitu loh. Akhirnya ya saya bersyukur punya ibu yang sangat amat memberi support, dan saya yakin memang beliau, mungkin dia lihat ya bahwa saya ada bakat di situ, ke situ ya. Jadi dia yang memang sedikit mempush saya, meskipun kamu harus begini, kamu enggak, tapi dia sering bawa saya ke kantor satu film ini dengan Usmar Ismail, dengan Jamaluddin Malik. Jadi ketemu dengan tokoh-tokoh perfilman itu. Jadi dengan dibawanya saya ke situ, akhirnya saya jadi tertarik ya gitu loh. Jadi saya bisa seperti ini karena ibu saya. Nah, memang dari dulu udah senang nyanyi. Apa mungkin latihan mulai pertama nyanyi itu kapan? Atau mungkin baru pas masih bayi, pas baru lahir nggak nangis tapi nyanyi, gimana gitu? Mungkin juga. Yang pasti pada awal G30S ya, itu kan ada diberlakukannya jam malam ya. Dari situlah biasa malam-malam untuk menghibur itu di situ. Karena ibu saya juga, kalau bukan karena ibu saya, kita juga tidak akan melakukan itu gitu loh. Jadi dimulai dari situ, akhirnya langsung ke film, di mana juga karena ibu saya, akhirnya saya juga di film gitu loh. Jadi ya alhamdulillah. Untuk memanage maksudnya ya biar tetap bisa melatih otak kita dalam skrip gitu ya, menghafal skrip, kemudian juga ya tentu saja penampilan, wajah dan lain-lain, itu apa sih rahasianya, Mas? Dibagi-bagi dong dengan kita kan. Yang penting ketika memasuki usia 50, kita harus sadar ya bahwa usia di mana sudah kita semua akan menjadi tua. Ya kan, tapi sehat itu pilihan, ya kan. Jadi kita harus bisa mengimbangi itu semua. Dengan apa? Tentunya dengan lifestyle kita, pola hidup kita, ya. Jadi pola dengan makan, pola gitu ya. makan, semuanya. Jadi makanan apa, asupan apa, ya kan. Jadi ada orang mengatakan bahwa selalu you are what you eat. Kita akan bahas lagi lebih lanjut, dan pemirsa, masih banyak prestasi lainnya yang perlu kita ketahui dari seorang Widyawati. Sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Puspita, kita masih akan bahas-bahas dengan sosok inspiratif kali ini, Ibu Widyawati. Saya tuh biasanya manggil Mama Wid. Mama Wid ini banyak banget saya lihat di piala-piala penghargaan ini ya.
waktu ini film apa nih gitu ya? Iya, bermacam-macam. Sebetulnya ada juga yang bentuknya apa sih, medali gitu ya. Tapi ya nggak tahu mau dipasang di mana gitu loh. Jadi ini ada. Ini kok ada lucu banget sih ini apa? Ini dari nah kan saya sendiri lupa. Lifetime achievement dari Indonesian movie actor ya. Gitu. Ini dari Festival Film Bandung. Film Bandung. Beberapa ya ada penghargaan yang ya ini yang terakhir saya dapat adalah yang Best Supporting Actress di Macau dari Festival Film Asia. Ya. Ini yang di Macau ya. Ini juga sama, ini juga dari Taiwan ya, waktu Taiwan. Nah berarti kan bisa diakui dong bahwa peran seorang widyawati sampai saat ini dapat penghargaan segini banyaknya itu tidak mudah dan tidak gampang gitu kan ya. Ya disyukuri aja. Ini kalau mengenang masa lalu kayaknya tinggal lihat-lihat ini ya, ini piala apa, ini piala apa gitu ya. Iya betul. Ya kayaknya kita juga mesti menggali sedikit ya nostalgia tentang suami, ya kan, tentang almarhum. Ini kan cinta pertama ceritanya dan sampai sekarang bener-bener ini satu inspirasi banget lah. Seorang sosok widyawati ya udah sama almarhum Sofwan Sophian ya udah segitu sampai sekarang. Coba ini ceritakan dong kok bisa ya, agak-agak sedikit susah juga mungkin kayak, tapi mungkin ada juga beberapa perempuan di luar sana yang seperti Mama Wit. Pastinya ya. Memang tidak mudah untuk melupakan di mana kita sudah puluhan tahun bersama ya gitu loh. Tiba-tiba Tuhan punya rencana lain ya kan, di mana Tuhan lebih sayang pada suami dan suami dipanggil lebih dulu. Ya memang berat sekali, tapi yang awalnya rasanya kok kenapa sih kok kamu mesti meninggal duluan gitu kan. Tapi ya inilah hidup, di mana ada yang pergi ada yang datang. Ketika suami pergi nggak lama cucu yang kedua lahir gitu ya. Jadi ya berat sih. Pak, itu saya lihat tuh di sana tuh ada lukisan ya. Ada lukisan dari almarhum gitu kan. Nah kan ini lukisannya ini kan dibuat sendiri atau kan Mama Wit juga suka melukis? Iya, ini dibuat oleh ada jelas di situ dan oleh Tasran ya. Jadi ini dia buat ketika suami sudah tidak ada. Ini tahun 2009. Jadi dia menghadiahkan ini ketika saya ulang tahun 2009. Tahun 2009 ya. Karena suami meninggal 2008. Jadi si pelukis ini memberikan hadiah. Karena saya memang ke sana waktu itu, dia ceritakan karena saya senang melukis, dia saya langsung minder, waduh ini kayak gini bagus banget. Oh, jadi memang hobi melukis ya, karena kita sedang berada di depannya lukisan almarhum. Mungkin nggak apa-apa dong kita nostalgia sedikit. Pertemuan pertama kali itu kayaknya cinlok ya kalau nggak salah ya. Cinlok, bener, cinta lokasi. Bener-bener ya? Yang dibilang cinta lokasi ya kita gitu. Tapi alhamdulillah tidak hanya terus bubar, tidak. Tapi ya itulah kembali bahwa Tuhan memang menentukan di mana lahir, meninggal, jodoh itu semua di tangan Tuhan ya. Jadi bersyukurlah ketemu di situ. Tadinya saya nggak mau main itu, nggak mau main film pengantin remaja. Oh gitu. Gimana ceritanya ya? Penasaran. Terus ibu saya udah main dong. Itu filmnya judulnya Pengantin Remaja yang Romi dan Yuli itu kan. Dalam karakternya kita sebagai tokoh masing-masing Romi dan Yuli. Jadi waktu itu almarhum Wim Umboh sutradaranya sempat datang ke rumah, ayo dong main dong. Ini bagus banget ceritanya bla 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 gitu kan. Ya nanti dulu deh, nah saya moody, orangnya sangat moody gitu loh. Jadi ya udah nanti enggak ya. Kalau lagi mau gitu. Terus akhirnya ibu saya lah ketemu sama Bu Wim, lalu ketemu setelah pulang, gimana Bu? Bagus kok ceritanya gini. Terus gimana yang main siapa? Terus iya yang main namanya ini anaknya apa? Belum saya belum pernah ketemu.
"Loh, ini kok ganteng kok Wit." Ya ibu saya kasih kode kali ya. Pilihan ibu memang selalu benar ya. Nah, terus akhirnya dibujuk-bujuk. Sudah akhirnya ya sudah mau, terus ketemu ketika selamatan. Biasa kita selalu ada selamatan kan, kalau film atau apapun itu pasti ada selamatan. Mengawali dengan selamatan, disitulah saya kenal gitu. Terus oke, ganteng ya gitu loh. Cium langsung pandangan pertama. Meskipun ya tidak langsung jatuh hati gitu. Waktu itu sudah punya pacar belum sih Mama Wit? Ada, saya ada pacar, dia ada pacar, tapi rupanya ya Tuhan punya rencana gitu. Akhirnya di dalam perjalanan syuting itu Bung Wim Umboh ini minta kita untuk ada lebih pendekatan ya, supaya istilah sekarang chemistry ya kan, dimana supaya bisa, karena kita memang ini cerita anak muda yang akhirnya jatuh cinta gitu kan. Ya dari situ akhirnya ngobrol seru juga nih gitu loh. Satu kali kita lagi di mobil yang open cab ya, karena dia ceritanya di situ anak duta besar ya. Jadi di Taman Suropati, kamera jauh agak di seberang, kita ngobrol-ngobrol nungguin untuk bukan untuk ini, karena adegan itu setelah itu kita jalan naik mobil itu. Tapi sementara kita menunggu, suami langsung manggilnya masih Wit gitu, karena kita udah pacaran sih. Wit, mau nggak kawin sama saya? Mau. Langsung ya. Aku langsung mau, nggak pakai AI loh. Kemudian tadi kan bilang hobi melukis. Nggak ada keinginan kah untuk melukis seperti ini misalnya? Ada sebelum saya dapat ini, saya ngelukis itu. Oh ya, yang mana? Oke, boleh lihat ya? Boleh, silakan. Nah, ini yang dilukis itu ya, Maya? Iya, ini saya ambil dari majalah. Saya ambil karena saya lihat kok ini banget ya, merah. Terus ini sebetulnya harusnya putih ya, jadi lebih ke merah putih. Ini saya buat tahun 99. Tahun 99. Wow. Habis gitu nggak ngelukis lagi. Nah ini dengan cat minyak. Baru pertama kali saya melakukan dengan cat minyak. Sebelumnya saya dengan akrilik. Karena saya belajar melukis itu dari kakak saya. Oke, ya sebentar Wak, kita akan bahas lagi nanti. Jangan kemana-mana, masih ada hal-hal menarik lainnya yang akan kita bahas bersama sosok Widiawati. Sesaat lagi. Kita lanjut ya, tadi kan sudah banyak penghargaan film, bisa nyanyi, sinetron pula, kayaknya udah diambil semuanya nih, udah bisa ngelukis coba. Nanti yang lain tersisanya apa nih kan? Nah satu lagi drama musikal, kalau nggak salah, bisa ceritakan nggak soal drama musikal? Oh iya, saya jujur dengan drama musikal itu sesuatu yang awalnya saya begitu ditawari, saya langsung iya saya mau gitu kan. Itu berapa tahun yang lalu, 6 atau 7 tahun lalu. Yang menghubungi saya adalah Titin Martimena, dia sebagai penulis gitu kan. Pada waktu itu belum kenal sama Yanti, jadi melalui dia mau nggak main drama musical nanti nyanyi dan nari. Oh mau, sok tahu aja. Habis sudah selesai, yang penting mau dulu gitu ya. Mau dulu, saya nggak tahu karena perkara jadi apa nggak belakangan gitu ya. Saya excited banget denger itu ya. Terus begitu tutup telepon, emang gue bisa nari gitu. Ada pertanyaan, emang nyanyi saya bisa. Tapi begitu tutup telepon ya, nyanyi sambil nari, bisakah aku gitu loh. Itu satu, so tau banget ya gue gitu loh. Tapi dengan proses, lalu dengan berkumpul ini itu akhirnya berjalan gitu. Dan akhirnya bisa nari juga. Ternyata saya menikmati banget. Dan saya suka sekali. Akhirnya yang terakhir itu yang di Ciputra itu kan, itu yang terakhir kan. Itu sesuatu yang sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Rencananya kan kita akan buat lagi, tapi karena dengan adanya pandemi ya kita tunda.
Tunda untuk lagi. sementara, karena Ada mungkin- sedikit tantangan ya dibanding main film atau Iya, drama. saya selama ini tidak pernah bicara masalah tantangan ya. Jadi buat saya segala sesuatu kalau memang kita bisa lakukan. Tapi kalau kita yakin tidak bisa, saya tidak akan lakukan. Ini ada yang bilang katanya nih, saya mirip dengan Mama Wit, benar nggak sih, Jan? Yang ngomong orang lain dong, saya nggak tahu. Enggak, soalnya banyak yang bilang gini. Tunggu, kita bahas lagi lanjut ya. Tapi saya pengen selfie dulu sebentar. Saya mau posting dulu di Instagram. Oh gitu, oke. Kita selfie dulu. Oke, selfie tetap jaga jarak. oh gitu ya. Oke, aku gini aja deh. Jadi benar-benar fokus di apa yang kita tahu kita bisa dan kita mampu. Betul, itu Seperti saya. itu Itu saya. kan? Jadi tapi ya itu sebetulnya drama musikal itu sebetulnya juga sok tahu saya. Oke aja dulu gitu kan. Oke. Tapi ternyata menikmati dan aduh luar biasa, senang sekali. Karena kan itu kan harus menguasai bukan cuma acting, tetapi kan suara kan, voice, Iya, terus penguasaan panggung, kayak panggung. teatrikal gitu Iya, kan, betul, seperti betul. itu kan. Dan saya menikmati sekali dan senang sekali. Disuruh main film, main sinetron atau drama musikal, berarti pilih drama musikal ya? Semuanya. Kalau orang bilang maruk ya. Terakhir ini sebelum kita akan tutup nih, Mama Wit punya pesan-pesan. Biasanya ini saya minta para perempuan-perempuan inspiratif itu ada sekedar kata-kata ya pesan-pesan, kata mutiara sebagai seorang widyawati. Kata mutiara beneran loh ya, jangan kata mutiara dari mana gitu kan. Ya, saya bingung deh kalau soal kata mutiara. Iya, Buat saya sebagai kita seorang bicara perempuan, sebagai seorang ibu atau arwah sebagaimana. sebagai wanita aja ya. Jadi kita bicara dengan masalah kesehatan ya. Jadi buat saya sehat itu pasti cantik. Tapi cantik belum tentu sehat. Iya. Jadi sehatkanlah diri kita untuk kita bisa terlihat cantik gitu ya. Ini salah satu ya ini masalah kesehatan. Tapi kalau tadi diminta itu, tapi kalau saya boleh jadilah diri kita sendiri. Lakukan apa yang kita bisa lakukan, tentunya dengan segala sesuatu yang kita bisa tanpa ada pamrih. Jangan lakukan segala sesuatu dengan ada pamrih karena nilainya akan lain gitu. Lakukan semua dengan ketulusan. Wow, keren banget itu ya, kata-katanya berarti kita harus berbuat sesuatu tanpa pamrih, harus dengan tulus ikhlas. Terima kasih, dan rasanya tidak lengkap ini kalau Mama Wit itu nggak nyanyi gitu ya. Saya lihat di sana ada piano dan alat-alat band. Kayaknya kita perlu nyanyi di situ ya. Itu alat-alat band karena pandemi. Oke. Jadi anak yang dari studio dari bawa ke sini supaya dia bisa tetap melakukan itu dengan teman-temannya. Dan Mama Wit juga bisa nyanyi dong, ya kan? Belum pernah saya di situ nyanyi. Dengan ibu kita nyanyi. Ayo, oke. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan kami di Puspita, dan jangan lupa saksikan Puspita minggu depan tentu saja dengan sosok-sosok inspiratif lainnya. Saya Korata Luis, sampai jumpa. Langsung ref ya, Ma? Widuri elok bagai rembulan, oh sayang. Widuri indah bagai